Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkanlah mereka ini pergi. Simon, sarungkanlah pedangmu. Barang siapa bermain dengan pedang, ia akan binasa dengan pedang juga. Maka prajurit dan penjaga bait Allah menangkap Yesus dan membelenggunya. Mula-mula ia mereka bawa kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang tahun itu menjadi imam agung. Siapa pun seperti orang gila ini? Jadi, kau yang bernama Yesus dari Nazaret. Hah? Mereka bilang kau adalah raja. Di mana kerajaanmu? Di mana kau dapat mahkota rajamu? Bicaralah. Aku telah berterus terang dengan semuanya. Aku biasa mengajar di bait Allah, tempat orang banyak selalu bertemu. Tanyalah kepada mereka yang tahu apa yang aku lakukan. Itulah jawabanku kepada Imam Agung. Jika aku mengatakan sesuatu yang salah, bukanlah salahnya. Jika yang kukatakan adalah benar, mengapa engkau menampar aku? Kami sudah mendengar bahwa kau telah mengelabui banyak orang dengan ajaranmu. Baiklah, bila kita dengar kesaksian mereka itu. Dia menyembuhkan orang dengan kuasa iblis. Aku melihatnya. Dia menggunakan kuasa setan. Dan dia telah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia juga mengatakan bahwa dia dapat meruntuhkan bait Allah dan dapat membangunnya selama 3 hari. Kurang aja. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Barang siapa makan dari dagingnya akan memperoleh hidup yang kekal. Komisirnya, siapa yang membuktikan celana atau diam? Kudengar dari semua saksi mata, mereka berkata tidak mengatakan. Siapa yang memang disidang? Orang keluar sini. Sementara sebagai anggota dewan tidak terima pulang. Ini adalah pengadilan yang terangkat yang kosong. Ayo ya. Ajar. Bukankah engkau juga murid dari orang itu? Aku mengenalmu. Bukan. Bukan. Oh, dia kembali diri. Oh, dia mendekat. Siapakah orang ini? Dia mengajarkan kepada suci kami yang mulia. Ambillah dia dan hukumlah dia sesuai dengan hukum Taurat kalian. Kami tidak boleh membunuh. Apa kesalahannya sehingga ia harus dihukum mati? Ia mengajarkan hal-hal yang menjijikan kepada banyak orang yang mulia. Bukankah dia
dia adalah nabi yang kalian sambut sendiri di gerbang Yerusalem 5 hari yang lalu. Mengapa sekarang kalian ingin dia mati? Jelaskan kegilaan ini padaku. Yang mulia, selama ini para imam telah memberitahumu bahwa ada suatu jalan terbesar yang dilakukannya, dan dia mengaku dirinya putra Daud. Dia juga mengaku dia adalah Mesias. Dan yang mulia, dia melarang membayar pajak pada kaca. Dia mengatakan bahwa dia raja. Apa yang kau perbuat? Engkau ini kah raja orang Yahudi? Apa peduliku? Aku bukan orang Yahudi. Orang Yahudi bangsamu sendiri menyerahkanmu kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku akan melawan agar aku tidak diserahkan ke tangan orang Yahudi. Jadi, engkau adalah raja. Seperti yang kau katakan, untuk itu aku lahir dan datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran, mereka mendengarkan suaraku. Apakah kebenaran itu? Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Ambillah dia. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai di sini. Dia orang Galilea. Benar yang mulia, dia orang Galilea. Karena dia adalah orang Galilea, dan Galilea adalah wilayah Herodes, maka bawalah dia menghadap kepada Herodes. Herodes sangat girang bertemu dengan Yesus. Sebab sudah lama ia ingin melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Oh, Yesus dari Nazaret. Katakan padaku, dapatkah kau menyembuhkan orang buta dan lumpuh? Atau dapatkah kau membangkitkan orang yang sudah mati? Benarkah cerita tentang dirimu itu? Ia menyebut dirinya raja. Raja! Yesus, Yesus, turunkanlah kuasamu padaku. Raja. Orang yang kalian bawa ini hanya orang gila. Hanya orang gila. Prajurit, bawa dia kembali ke Pilatus. Sebab aku sudah memeriksa, aku tidak menemukan kesalahannya. Lalu mereka membawa Yesus kembali kepada Pilatus. Jalan. Herodes tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Begitu juga dengan aku. Orang ini tidak bersalah. Anda tidak boleh simpan di sini yang mulia. Dengarkan baik-baik. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini yang bisa membuatnya dihukum mati. Tetapi aku tahu ada suatu kebiasaan kalian membebaskan tahanan pada hari raya Paskah. Siapakah yang ingin kalian bebaskan? Barabas si pembunuh itu atau Yesus yang disebut Mesias ini? Dia bukan Mesias, dia penipu. Bebaskan Barabas bagi kami. Ya, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas.
Sekali lagi kutanya, siapa yang harus aku bebaskan? Bebaskan Barabas. Lalu, apa yang harus aku lakukan pada orang ini? Tidak, aku akan membebaskannya. Jika kau membebaskan dia, maka kau bukan sahabat Kaisar. Iya, itu bukan sahabat Kaisar. Hukum kami menyatakan bahwa siapa yang menghujat Allah harus mati. Orang ini telah menghujat Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Ya, salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Ore, aku bebas. Ore. Ore, aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Salibkan dia. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Ambillah dia dan uruslah dia. Biarlah darah menjadi tanggung kami dan anak-anak kami. Yesus dihukum mati. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus dan siap menanggung darahnya. Perhatian keterangan Yesus dihukum mati. Kami menyembah di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan saksimu Engkau telah menebus dunia. Jadi kau raja? Kau raja? Bangun! Kamu juga! Kamu jaga! Siksa dia, siksa! Siksa dan dia! Tabung terus! Tangguh dia, tangguh! Ayo, buka jalan! Jalan!
kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu dunia. Anakku, manakah aku ibumu? Ibu, biarlah aku membuat semua menjadi baru. Kuatkanlah hatimu, Ibu. Dalam surga kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Apa yang kau inginkan dari aku? Angkat salib itu, cepat! Aku tidak bisa melakukan itu. Apa salahku? Itu bukan urusanku. Bantu dia orang suci. Ayo lakukan cepat! Kasar kamu nih! Ayo cepat jalan! Jalan! Cinta kasih lebih kuat dari segalanya. Cinta menghancurkan kelaliman dan melahirkan keadilan dan kedamaian. Perhentian keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hei, siapa kau? Kau pikir kau siapa? Hei, mau jadi pahlawannya? Pindah sana. Hentikan. Kalian tidak mau menghentikan itu. Aku tidak mau menghentikan ini lagi. Hei, itu. Ayo jalan cepat. Kita balik tangannya. Cepat jalan. Dilewati Yesus. Kini ia jatuh kedua kalinya. Namun ia berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ayo bangun! Bangun cepat! Cepat! Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anak. Ayo pindah! Berikan! Pindah sana! Yang berliku-liku menyebabkan Yesus kehabisan tenaga. Langkahnya semakin kaku dan lemah. Namun karena cintanya yang begitu besar dan kesetiaan kepada Bapa, ia bangkit lagi dan meneruskan perjalanan.
perjalanannya. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur. Telah menebus dunia. Pergi kau! Pergi sana! Angkat dia! Cepat! Angkat dia! Kamu yang mulia. Kita tidak punya waktu lagi. Ayo cepat. Pakaian Yesus ditanggalkan di hadapan orang banyak. Ia diperlakukan bagai seorang penjahat. Ia tidak mengeluh dan memberontak. Ia bagai domba yang keluh di hadapan para penjaga. Para prajurit segera melancarkan penghinaan yang paling keji. Mereka menanggalkan pakaian Yesus di depan umum. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah dan memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia.
Tadi boleh sebelum main. Ina, mama bilang jalan. Apa? Yang dipaku di atas. Di atas bukit Golgota terpancanglah salib penghinaan. Sang anak manusia diambil oleh dua orang penjahat. Tergeser tadi waktu dia naik. Orang itu kan asal tuh. Itulah.
ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku. Perhentian ke-12 Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Umat dimohon berlutut. Itu ada kayak gula-gula. Cara supaya tidak kena panas kecil. Itu lampunya ada darahnya. Samping itu. Ini momen. Semua merah. Aduh, kasihan. Oh
bersyukur. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita perlu menyentuh luka Yesus. Kita harus peduli akan luka Yesus. Kita perlu membalut luka Yesus dengan lembut. Kita harus mencium luka Yesus. Coba pikirkan apa yang terjadi pada Santo Fransiskus Assisi ketika dia memeluk penderita kusta. Hal yang sama terjadi pada Thomas. Hidupnya berubah. Untuk menyentuh Tuhan yang hidup, kita tidak perlu menghadiri kursus penyegaran, tetapi untuk masuk ke dalam luka Yesus dan untuk melakukannya, yang perlu kita lakukan adalah pergi ke sudut-sudut jalan. Mari kita minta rahmat Santo Thomas untuk memberi kita keberanian untuk masuk ke dalam luka Yesus dengan lembut. Dan dengan demikian kita akan memiliki rahmat untuk menyembah Allah yang hidup. Marilah kita sekarang melanjutkan jalan salib ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berjalan bersama di sepanjang jalan salib dan membiarkan salib itu bekerja dengan membawa ke dalam hati kita kasih